Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Bani. Ya, gimana Bu? Mohon izin Bu Dewi, bisa saya bisa ada waktu sebentar untuk ngobrol? Ada yang ingin saya bicarakan Bu terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Iya Bu, silahkan. Bagaimana? Dengan senang hati saya akan mendengarkan Ibu bercerita hari ini. Iya, begini Bu Dewi, di kelas saya itu, kelas 1 itu, baru-baru ini itu ada anak yang suka usil. Dan puncaknya itu hari Rabu kemarin Bu Dewi. Jadi pada saat jam olahraga, itu kan anak-anak semua olahraga ke lapangan. Memang sekolah kami itu halamannya sempit Bu, jadi anak-anak dibawa ke lapangan. Nah, saat ke lapangan itu, semua anak itu memakai sepatu semua. Nah, dari sana, belajar olahraga, ada salah satu siswa yang nangis karena sepatunya hilang. Guru olahraganya sudah mencari Bu, mencari kemana dan saat itu saya bingung karena situasinya itu gimana ya, ini pokoknya kelas 1 itu ada aja yang membuat kegaduhan. Saya sendiri yang membuat keusilan itu enggak pada saat anak pulang dari taman itu ditanya siapa yang menyembunyikan sepatunya, itu nggak ada yang jawab Bu. Jadi itu saya bingung, saya itu harus buat gimana ya gitu loh. Kok setiap hari ada anak-anak. Ya. Coba ini. Jadi apa ya? Namanya anak kelas 1 ya Bu, polos banget gitu, sampai kepikiran untuk menyembunyikan sepatu temennya gitu ya Bu ya. Terus tujuan dari pertemuan kita ini apa Bu menurut Bu Bani? Tujuannya itu saya ingin mencari solusi Bu. Jadi saya ingin punya solusi untuk menghadapi siswa-siswa yang suka membuat kelas 1. Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol, harapannya Bu Bani dapat menemukan solusi dari masalah yang Bu hadapi seperti itu. Nah, dari Bu Penny tadi, siswa Bu Penny itu kan sudah menyembunyikan sepatu temannya tuh. Nah, apa sering melakukan sesuatu yang usil begitu terhadap temannya, atau baru kali ini anak yang itu yang Bu Penny ceritakan itu? Ya, memang ada salah satu siswa Bu, kalau saya menyebutnya itu troublemaker. Jadi ada aja tingkah laku setiap hari yang dia buat gitu. Sebetulnya anak ini kalau menurut pengamatan saya itu sebetulnya anak ini enggak nakal, cuma memang seperti caper, cari perhatian gurunya, temennya, dan memang setiap hari itu gimana ya? Misal ada temannya nulis, tiba-tiba pensilnya dicabut, kemudian apalagi temennya duduk, didorong kursinya. Kalau anak perempuan kan biasanya nggak bisa nangis, nanti bilang sama saya, Bu ini nakal gitu lah. Kalau teman yang laki-laki kan kadang emosi, terus nanti akhirnya berkelahi lah. Itu yang memang membuat saya agak, waduh kipiye gitu, maksudnya cara gimana sih biar anak ini bisa berubah perilakunya, bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi memang kan dari seperti itu Dewi, ada aja. Berarti memang anaknya usil ya Bu, tipe-tipe usil gitu ya. Apa yang sudah pernah Bu Penny lakukan Bu? Ya, menghadapi anak itu? Sudah pernah saya restitusi Ibu. Jadi ketika anak itu membuat
saya pernah melakukan restitusi. Jadi anak itu saya lakukan restitusi, saya tanyakan lagi keyakinannya kelas yang sudah disusun, disepakati. Nah, saat itu memang beberapa hari setelah melaksanakan restitusi, anak itu sempat sadar dengan perilakuannya. Oh ya, berubah gitu. Tetapi beberapa hari kemudian anak itu jadi mulai lagi ngusili temannya, ngisengi temannya seperti itu. Jadi apa ya? Saya pikir yang kemarin saya lakukan juga belum berhasil, Ibu. Karena anak tersebut masih mengulangi perilaku yang sama seperti itu. Iya, sebenarnya yang Bu Penny sudah lakukan restitusi untuk menghadapi masalah. Nah, kalau menurut Bu Penny, tadi kan dibilangnya masih kurang berhasil seperti itu, dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Penny di angka berapa dalam mencapai tujuan itu? Kalau menurut saya masih di skala 6, Ibu, karena saya masih belum berhasil. Walaupun saya sudah berusaha untuk mengatasi masalah anak tersebut, tapi kenyataannya anak tersebut masih berperilaku yang sama, kemudian mengulangi kesalahan yang sama seperti itu, Bu. Jadi masih posisi 6 saya. Begitu ya. Bu Penny pernah nggak melakukan hal selain restitusi? Merestitusi apa belum, Bu? Hal lain yang selain restitusi? Ya, mengatasi anak tersebut masalah itu. Oh iya, suaranya putus-putus, Bu. Iya, jadi ketika saya melakukan restitusi itu gagal, saya anggap gagal, Bu. Karena memang anak tersebut melakukan hal. Nah, setelah melakukan restitusi itu, saya membuat keyakinan kelas lagi, Bu. Jadi saya khususkan dengan anak tersebut, saya buat keyakinan kelas lagi. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas, saya punya kesepakatan dengan anak itu. Kalau misal dalam waktu 1 minggu kamu tidak berbuat salah lagi, berbuat iseng lagi, nanti kamu dikasih reward seperti itu. Berselang 1 minggu memang anak tersebut berubah, Bu, jadi tidak ngusili temannya. Nah, saya sesuai kesepakatan kan saya mau kasih reward tuh. Nah, saya kasih pensil, 2 pensil. Nah, kemudian 1 minggu lagi saya kasih rautan, Ibu. Nah, kemudian selang 1 minggu lagi memang saya nggak kasih reward lagi. Saya pikir kalau terus-terusan seperti ini nanti anak-anak jadi ketergantungan dan kemudian nanti itu reward sebagai hukuman gitu. Jadi udah saya stop itu rewardnya itu. Saya beri penguatan lagi kepada anak tersebut. Anak, kalau kamu berbuat hanya ingin mendapatkan sesuatu, artinya kamu tidak ikhlas. Terus saya nasihatin dia. Nah, setelah tidak dikasih reward itu kok anak berubah lagi, kemudian ngusilin temannya lagi seperti itu. Jadi gimana gitu, saya memang bingung ini menghadapi satu anak yang suka membuat keributan seperti itu. Iya. Jadi tidak dikasih reward, balik lagi, kembali lagi gitu, Bu. G. Oh iya. Iya. Dan kemarin itu, ya. Gimana, Bu? Suaranya putus-putus. Dilanjut, Bu. Dilanjut, Bu. Iya, silakan dilanjut ceritanya. Dan ini kan kemarin kan berbuat itu lagi nih, berbuat kesalahan lagi setelah selang 3 minggu itu. Nah, puncaknya itu hari Rabu kemarin saat olahraga, Ibu. Jadi ada temannya, salah satu temannya itu sepatunya satu pasang, bukan satu pasang, salah satu itu diumpetin, ternyata dimasukkan kresek dan diumpetin di lemari kelas. Dan saya nggak tahu. Nah, ketika itu anak-anak itu saya tanyakan semua, siapa yang menyembunyikan sepatu si A gitu. Nggak ada yang mau mengaku. Dan pada akhirnya saya memberi ancaman kepada anak-anak. Mungkin ancaman ini tidak diperkenankan gitu. Tapi saat itu memang saya bingung dan agak lumayan gemes sama anak-anak. Nah, saya beri ancaman gini.
anak-anak, kalau anak-anak tidak ada yang mau jujur, tidak ada yang mau ngaku, Bu Guru enggak mau mengajar di kelas 1 lagi seperti itu. Dan besok yang ngajar itu bukan Bu Penny lagi. Nanti guru lain saja yang mau mengajar kalian, atau mungkin ibu kepala sekolah. Saya bilang seperti itu pada anak-anak. Maksud saya itu biar anak-anak itu ada yang mau ngaku seperti itu. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, anak-anak juga nggak ada yang mau ngaku, cuma jangan Bu, seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran berakhir. Udah, setelah pembelajaran berakhir, ada anak satu yang tidak pulang, Bu Dewi. Ketika saya dekati, saya tanyakan, kenapa kamu nggak pulang? Terus anaknya akhirnya mengaku, saya yang ngumpetin sepatunya si A. Di mana kamu menyembunyikan sepatunya? Terus saya tanya, kenapa kalau kamu menyembunyikan sepatunya teman? Jadi temannya itu apa ya? Mau minjam pensil itu enggak boleh. Sebetulnya itu sepele, Bu, tapi memang karena itu karena pinternya jadi akhirnya itu diumpetin dulu. Kan aku bisa pinjam di tempat saya bilang seperti itu. Saya nasihatin juga, saya tuh nggak boleh seperti itu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, nanti kamu bagaimana nantinya? Tanya seperti itu. Anaknya hanya mengambil saja seperti itu. Jadi memang Iya. itu okay, masalah yang sebetulnya apa ya sederhana tapi menjadi rumit karena tiap hari itu ada aja tingkah lakunya. Nah, Iya. Seru banget nih ceritanya Bu Benin. Iya Bu, ini sama karakter anak-anak ya. Kadang ya lucu, kadang bikin gemes gitu ya Bu ya. Ada. Tadi Bu Penny sampai istilahnya mengancam gitu ya Bu ya. Walaupun sebenarnya Bu Penny tidak pengen mengancam, saya kira seperti itu. Uh, apa ketika diancam ternyata juga tidak mengaku ya Bu, tidak ada yang yeah. mengaku gitu. Terus apa ya? Kira-kira yang akan dilakukan Bu Penny untuk mengubah anak itu? Hanya pula mengaku istilahnya seperti itu. Terus langkah berikutnya apa yang akan dilakukan Bu Penny? Apa ya Bu? Kalau saya itu rencananya itu saya mau apa ya? Saya mau melibatkan orang tua Bu Dewi. Jadi dalam hal ini kan pembentukan karakter itu kan bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab guru saja, tetapi kan harus ada peran orang tua. Dan selama pengamatan saya selama ini itu anak itu sepertinya termasuk anak yang broken home. Jadi gini Bu Dewi, dia itu orang tuanya pisah dan ibunya itu kerja di luar negeri. Kemudian bapaknya itu kan kerja, jadi dia diasuh sama neneknya yang usianya itu sudah nggak muda lagi. Jadi memang kasih sayang kurang. Jadi dia seperti kayak pelampiasan lah di sekolah, cari-cari perhatian temennya, cari perhatian gurunya. Nah, yang saya inginkan itu nantinya orang tua saya ajak apa ya, diajak komunikasi persuasif apa terkait masalah ini. Jadi nantinya kan saya bisa kolaborasi Bu Dewi dengan orang tuanya, bisa ngobrol bareng bagaimana yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah ini. Seperti itu Bu Dewi. Ya, bagus itu Bu. Ya memang kita harus apa ya, berkolaborasi sama orang tua juga dalam tadi kan di sekolah cuma di rumah kan mungkin lebih lama. Jadi kita bisa kolaborasi ngobrol dengan orang tua, masalahnya apa, bagaimana, terus siapa tahu ketemu gitu Bu. Rencana mau melakukan itu orang tua. Gimana Bu Dewi? Kurang jelas? Tanya kapan? Tadi kan Bu Penny bilang, ya. Tadi kan bilang mau koordinasi dengan orang tua. Ya. Masalah anak itu. Kira-kira mau melakukan itu? Oh,
Kalau bisa secepatnya Bu, biar masalah ini segera teratasi. Kalau bisa ya minggu-minggu ini saya panggil orang tuanya ke sekolah, saya ajak ngobrol, saya ajak komunikasi, biar nanti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Jadi nantinya kan anak juga bisa dinasihati di rumah, diberi pengertian, perilaku apa yang benar seperti itu Bu Dewi. Nah, Bu Penny kan sudah menemukan solusi ya dengan melibatkan orang tua gitu untuk mengatasi masalah anak ini, mengatasi kejadian anak ini. Eh, ada nggak sih rekan guru di tempat Bu Penny yang bisa membantu seperti itu? Ada Bu, biasanya itu saya juga sering sharing sama teman-teman. Ya teman-teman biasanya kasih saran, kemudian kasih masukan. Yang terpenting lagi biasanya teman-teman itu kasih semangat, semangat Bu pokoknya. Kalau anak-anak itu memang karakternya macam-macam seperti itu. Jadi memang Iya, teman-teman juga ngasih saran, masukan seperti itu. Iya. iya. Ya, keren banget tuh teman-temannya Bu Penny. Memang harusnya seperti itu ya Bu ya, saling membantu begitu, saling apa kalau saya juga seperti itu. Kalau ada masalah sharing saja sama teman, siapa tahu ada yang membantu. Bu, ini kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih Bu. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu Penny nih kita setelah ngobrol-ngobrol gini? Perasaannya lega Bu, plong sekali. Tadinya saya aduh bingung sendiri. Bingung setelah saya curhat, setelah saya ngobrol dengan Bu Dewi kok perasaan saya lega. Terima kasih ya Bu Dewi sudah memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Nggih Bu, sami-sami ya. Eh, saya juga senang kok mendengarkan cerita dari Bu Penny. Barangkali nanti saya menemukan hal yang sama murid saya. Masih ada yang ingin disampaikan? Halo Bu Penny? Sudah cukup Bu Ah Dewi. iya, Sudah cukup. ya. Baik Bu, nanti kalau Ibu sudah ketemu orang tuanya, sudah ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, nanti saya ya Bu hasilnya gimana. Saya juga tertarik ini dengar cerita selanjutnya soalnya. Siap-siap Bu Dewi, siap. Nanti saya hubungi Oke, Bu Dewi lagi. Bu, dengan senang hati. Oke, Terima kasih ya Bu deh. Dewi atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini Iya, Bu Dewi? Alhamdulillah Bu. Bu Penny bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Iya, Bu Penny, mohon maaf ini saya mau mengganggu sedikit waktunya. Kalau diperkenankan sih. Iya, silakan Bu Dewi. Ada yang bisa saya bantu atau mungkin Bu Dewi mau cerita apa ini? Iya Bu, ini saya mau cerita apa ya? Pembelajaran di kelas saya itu loh Bu. Gimana ya? Anak-anak saya itu, murid saya itu akhir-akhir ini itu kayak fokus belajar Bu. Jadi kalau mengikuti pembelajaran itu kayak kurang fokus gitu. Oh gitu, baik baik. Nah, jadi tujuan dari percakapan ini apa ya Bu Dewi? Ya sih saya minta masukan atau saran gitu dari Bu Penny bagaimana caranya supaya eh, saya seperti itu. Maaf Bu Dewi, bisa diulang? Terputus, putus-putus ini. Iya, oh gitu. Iya Bu, saya itu Iya. pengennya kan ketika saya ajar itu murid-murid saya itu bisa fokus Bu, memperhatikan saya gitu. Jadi mereka bisa jelas itu loh Bu, nama materi yang saya sampaikan gitu, Bu.
Oh, gitu. Oh, baik-baik. Nah, kenapa Bu Dewi ingin apa anak-anaknya itu lebih fokus itu kenapa, Bu? Kan ya pengennya sih kan kalau kita ngajar itu kan anaknya paham gitu kan Bu ya. Jadi apa ya, eh kok saya lihatnya itu ketika mengajar itu kan saya perhatikan kok ada yang tidak fokus. Setelah saya tanya juga mereka ada yang tidak paham seperti itu Bu. Apa ada yang salah dengan cara mengajar saya Oke, ya Bu ya? oke, oke. Eh, tadi saya menangkap kalau siswa ibu, murid ibu itu kurang fokus, nggih. Nah, coba Iya. Bu Dewi, Bu Dewi, menurut Bu Dewi nih, mengapa sih murid-muridnya itu jadi kurang fokus pada pelajaran? Mungkin ya Bu ya. Ini kan karena ini Bu, akhir-akhir ini itu kegiatan saya Udah, lain seperti itu Bu. Jadi memang ketika saya mengajar, saya menjelaskan juga terkadang agak buru-buru sih Bu. Seperti itu. Jadi sebenarnya Bu, saya sudah mengajak murid saya itu dalam mengajar itu sudah berdiskusi seperti itu. Tetapi kok ya apa ya pemahamannya kok masih kurang gitu. Apa karena saya terlalu buru-buru ya Bu mengajarnya? iya. Jadi di sini Bu Dewi mengajarnya itu terburu-buru, nggih. Pernah Iya. enggak Bu Dewi itu melakukan atau memberikan metode pembelajaran yang lain kepada peserta didik, Bu Dewi? Ya Bu, saya an- Bu Dewi, suaranya terputus-putus. Bisa diulangi lagi? Saya enggak mendengar jadi sama Bu, sekali. jadi kan Ya, saya sebenarnya sudah Bu ya sudah mengajar dalam proses pembelajaran ini saya pakai LK yang mengaktifkan siswa, saya minta anak untuk berdiskusi seperti itu Bu. Sudah Bu Dewi, izinkan saya untuk mengulangi lagi, ya. nggih, soalnya putus-putus. Tadi Bu Dewi Iya, sudah menyampaikan kalau Bu Dewi sudah memberikan LK dan diskusi, nggih. Ada lagi Bu Dewi, kan iya, sekarang ini tuh banyak media pembelajaran yang bisa memberikan apa ya, memberikan apa sih, anak-anak itu lebih tertarik, lebih fokus itu banyak sekali dan pernah enggak Bu Dewi terpikirkan untuk memberikan metode yang lain selain selain LK dan apa tadi, penjelasan nggih, LK dan dis- oh nggih, diskusi. Nah, tadi kan sudah disebutkan LK dan diskusi, iya, ya. Atau diskusi, Bu Dewi iya. mungkin punya pernah terfikirkan lagi untuk menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih menarik peserta didik, Bu Dewi? Karena kan yang tahu saya kalau LK diskusi itu masih kurang apa ya? Masih kurang kekinian mungkin, Bu. Mungkin ada cara lain? Apa mungkin pakai video pembelajaran apa ya Bu ya? Atau slide PPT gitu, PPT interaktif gitu ya? Itu mungkin bisa anaknya kan Nah, jadi kalau itu pakai malah video itu bisa itu, biasanya iya. Iya. Anaknya kan akan memperhatikan ya Bu iya. kalau video. Iya, betul sekali Bu Dewi. Anak-anak lebih tertarik kalau diberikan gambar-gambar video lah itu Bu Dewi sudah bisa menemukan. Nah, Bu Dewi punya rencana enggak? Atau selama ini pernah enggak menggunakan video pembelajaran seperti itu? Pernah sih Bu, pernah. Tapi itu saya ambil di YouTube Bu. Jadi saya putar video pembelajaran yang ada di YouTube seperti itu Bu. Oh, berarti apa mengadopsi dari YouTube ya? Iya, iya. Jadi Nah, kemudian nggih,
Bu Dewi pernah enggak menggunakan atau membuat sendiri video pembelajaran? Pengen sih Bu, tapi saya kan orangnya pertama tidak pedean Bu. Kalau harus di depan seperti itu. Nggih. Kurang mahir tuh Bu, dalam saya membuat itu kok sepertinya rumit gitu Bu. Jadi saya Iya, membuat karena sendiri belum dicoba seperti toh, itu. Bu, ya. Iya, baik Bu. Ada itu ya Bu, belum coba tapi sudah takut duluan. Oh, nah, coba tadi sudah ya mau mencoba menggunakan video. Kemudian nanti apa rencana Bu Dewi selanjutnya? Mati Pak. Halo. Uh, iya, jadi gini aja ya Bu ya. Mungkin rencana saya berikutnya saya akan mencoba membuat video pembelajaran Bu. Nanti saya akan coba deh latihan gitu, lihat-lihat di cara membuat video pembelajaran yang baik itu kayak apa gitu Bu. Jadi saya akan berlatih Nah, membuat itu video juga iya. Nah, pembelajaran sendiri. iya. Nah, itu Bu Dewi juga sudah menunjukkan semangatnya Bu Dewi untuk mau mencoba membuat video pembelajaran. Jadi kalau apa ya Bu Dewi, kalau kita membuat video pembelajaran langsung dari gurunya itu sepertinya lebih mengena nggih. Nah, tadi katanya Bu Dewi mau mencoba membuat video pembelajaran. Lalu kapan nih waktunya mau membuat videonya itu? Uh, barang mungkin setengah bulan saya nah supaya Bu Dewi, maaf. Bisa diulang lagi ndak? Suaranya putus-putus. ini Bu, mungkin Nggih. saya harus belajar dulu ya, lihat-lihat dulu bagaimana cara membuat video pembelajaran. Mungkin itu saya butuh waktu kurang lebih 2 mingguan Bu, 2 mingguan seperti itu. Oh, Nah, nanti baru saya akan membuat video. Boleh nggak ya Bu, baik. saya minta Nah, bantuan? kalau Bu Dewi Iya, bantuan? Bantuan siapa, Bu? iya bantuan jenengan juga. Nanti saya juga akan Oh, itu, maksudnya boleh, kan boleh, boleh. bahan itu. Saya kan belum pernah Bu, Boleh. terus terang. Jadi kan saya nggak pede Boleh, gitu Bu. boleh Bu Dewi dengan senang hati. Ya, nanti ya Iya, kita agendakan untuk membuat video pembelajaran bersama. Nah, Bu Dewi, tadi Bu Dewi udah mau rencana nih, tadi mau buat video pembelajaran. Bu Dewi butuh butuh bantuan enggak dari rekan sejawat, dari teman atau dari siapa untuk membantu membantu apa tadi membuat video? ya pastinya butuh ya Bu. Nanti bilang Mbak Lele, terus Mas tentunya nanti saya konsultasikan dengan teman-teman atau kepala barang seperti itu Bu. Iya. Baik, jadi nanti minta tolong teman-teman untuk membantu juga ya Bu Dewi karena tadi katanya Bu Dewi kurang kurang pede, kurang piawai dalam membuat video Iya. pembelajaran. Nah, sekarang nggih, tadi rencananya sudah. Sekarang komitmen Ibu. Tadi sudah nggih mau membuat video pembelajaran, komitmen Ibu agar berhasil berhasil membuat video pembelajaran itu apa sih? Itu saya akan pelajaran begitu, saya akan buka tutorial dari YouTube, terus nanti saya juga akan menyiapkan apa ya, bahan-bahan materi apa yang akan saya ambil seperti itu, yang akan saya jadikan, yang akan saya buat videonya seperti itu Bu. Jadi saya juga akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman rekan sejawat untuk meminta bantuan, masukan supaya nanti hasil videonya juga bagus dan bisa digunakan dalam pembelajaran begitu Bu.
Iya, keren sekali Bu Dewi. Nah, Bu Dewi ini sudah menemukan solusinya. Tadi Bu Dewi masih kebingungan untuk mendapatkan apa? Masih Iya. kebingungan untuk menjadikan peserta didiknya untuk fokus. Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan ingin membuat video, kemudian meminta rekan sejawat untuk membantu. Nah, dari percakapan kita, apa perasaan Bu Dewi sekarang? Bagaimana perasaan Bu Dewi sekarang? Udah lega Bu, udah senang karena dapat solusi. Kok saya tidak terfikirkan sebelumnya ya Bu, saya kok nggak terfikirkan. Jadi setelah cerita sama Bu ini ternyata gitu, buat video pembelajaran. Terima kasih ya waktunya, Iya, solusinya juga sama-sama Bu nih. Dewi, tetap semangat ya Bu Dewi. Iya, baik Bu Dewi. Siap Bu. Nanti saya tunggu kabar berikutnya. Apa namanya? Eh, apa namanya ya? Progresnya Bu Dewi. Sampai mana sih Bu Dewi membuat video pembelajarannya? Nanti saya tunggu, nanti bisa calling-calling lagi ya Bu Dewi. Siap Bu, nanti saya juga minta masukannya kalau sudah jadi nanti mohon dilihat lah Bu ya. Ya, Ya, siap-siap. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dewi? cukup Bu. Ya, terima kasih Bu Penny. Maaf loh ini Oke, mengganggu waktunya. sama-sama. Oke. Bye-bye.